Ya, semangat. Yang ada lubang-lubangannya itu, ya. Itu dalam istilah fikih namanya jauh. Ya, dalam fikih, kalau kita lihat dalam kitab Sapina misalnya, Madhab Asy-Syafi'i, ya, itu jauh artinya lubang-lubang ada di tubuh kita. Tapi kalau menurut tajwid al-jauh di sini bukan itu yang dimaksud. Al-jauh menurut versi ilmu tajwid adalah rongga mulut. Di mana al-jauh tersebut adalah bagian daripada tempat keluar huruf mad. Tempat keluar huruf mad. Jadi kalau kita tanya makharijul huruf bagian al-jauh, hurufnya adalah huruf mad. Ada yang tahu huruf mad? Masa nggak tahu ya? Huruf mad itu apa? Alif, waw, ya. Alif mati setelah harakat fathah. Waw mati setelah harakat dhammah. Ya mati setelah harakat kasrah. Alif, waw dan ya ketika jadi huruf mad itu makhrajnya dari al-jauh, dari rongga mulut. Jadi kalau alif, waw, iya tidak jadi huruf mad, maka itu bukan apa? Makhrajnya bukan apa? Bukan al-jauh. Ingat nih, jangan keliru. Ya. Kalau kita tanya apa huruf al-jauh? Alif, waw, ya. Ini makhrajnya dari al-jauh, tapi jangan berhenti di alif, waw, ya. Harus ada syarat. Syaratnya jadi huruf mad. Syaratnya jadi huruf mad. Baru makhrajnya dari al-jauh. Kalau tidak ada syarat huruf mad, maka tidak jadi atau makhrajnya bukan keluar dari al-jauh. Ada yang menarik di sini menurut Ibnu Jazari, selain huruf mad lil hawa'i tantahi. Ya, kita ketika mengucapkan huruf mad, kalau kita berhenti atau mengakhiri harus diakhiri dengan udara, dengan nafas. Dengan nafas, maksudnya ketika mengakhiri huruf mad jangan terburu-buru dengan menutup rongga mulut tersebut, karena makhrajnya dari rongga mulut. Misalnya begini, kita seringkali kan misalnya mewakafkan wasyamsi wadduhaha. Nah ini masih menganga, kan rongga mulut gitu. Masih menganga. Coba lihat nih. Jadi jangan ditahan. Kenapa? Karena ada beda. Kalau kita membaca begini, wasyamsi wadduhaha, itu di dalamnya ada campuran hamzah. Wasyamsi wadduhaha, itu ada hamzah. Tapi harus mengalir. Mengalir jauhnya terbuka. Ingat ya? Mengalir jauhnya terbuka. Wasyamsi wadduhaha. Gitu ya. Wadduha wal laili idza saja. Gitu. Saja wadduha wal laili idza saja. Bukan begini. Saja, bukan begitu. Paham ya? Oke, jadi mengalir. Mengalir rongga mulut tanpa putus. Ya, mengalir rongga mulut tanpa putus. Dalilnya dalam kitab Jazari lil hawa'i tantahi. Baiknya fal alifun jam'u waru tahawi huruf maddin lil hawa'i tantahi. Atau yang lain, contoh apa? Banyak ya. Was-samaa'a binaa'a. Ada juga yang salah kadang-kadang mewakafkan
Dalam surah An-Nisa, saya sering dengar tuh ketika dibaca dalam apa namanya walimatul arus misalnya, pada ayat ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Yang betul wakafnya seperti itu. Masih ada saja yang mewakafkan rijalan wa nisaa. Itu salah wakafnya. Salah wakafnya. Karena ada tanwin fathah yang mengharuskan dibaca jadi mad apa? Mad apa? Mad iwan. Saya belum tahu mad iwan. Asalnya kan wanisaan, ya kan? Kalau wakaf jadi wanisaa. Otomatis di sana ada alif juga. Ada alif lagi kembali kepada lil hawai tan dari harus diakhiri dengan udara. Ya. Wanisaa masih menganga mulutnya ya, masih menganga, masih apa namanya itu nggak kaku, ya, nggak kaku. Itu makhraj yang pertama, yang 17 itu. Yang pertama adalah bagian dari al-jauf. Yang 17 itu terbagi 5 ya. Hanya di sini tidak terperinci terbagi 5. Yang pertama adalah al-jauf. Al-jauf hurufnya alif, waw, dan ya. Ketika jadi huruf mad, ingat ya, jangan salah nih. Makhraj al-jauf hurufnya adalah alif, waw, dan ya. Ketika jadi huruf mad, ada syarat. Ketika jadi huruf mad. Ketika jadi huruf mad. Oke. Berikutnya. Summa li aqsal halqi hamzun haun. Summa li wasnihi ma'ainun haun. Lahu ghinun khawha wal qafu, dan seterusnya. Ini bait berikutnya adalah menjelaskan masih makharijul huruf bagian kedua. Jadi bagian pertama adalah al-jauf. Al-jauf hurufnya alif, waw, dan ya ketika jadi huruf mad. Oke, clear ya? Oke, yang kedua adalah al-halq. Al-halq. Yang kedua makhraj pertama. Yang 17 itu terbagi 5, ingat. Yang 17 terbagi 5. Yang pertama al-jauf. Yang kedua adalah al-halq. Al-halq, bukan kha ya, pakai ha tanpa titik, bi ghairi nuqtah. Tanpa titik. Al-halq. Apa al-halq? Al-halq artinya apa? Tenggorokan. Jadi makhraj kedua keluar dari tenggorokan. Oke. Ibnu Jazari membagi tenggorokan bagi 3. Summa li aqsal halqi hamzun haun. Yang pertama adalah aqsal halqi. Aqsal halqi artinya apa? Tenggorokan paling dalam. Tenggorokan paling dalam, paling bawah nih. Tenggorokan paling dalam. Itu namanya aqsal halqi. Atau diterjemahkan dengan pangkal tenggorokan. Ya. Atau tenggorokan paling dalam itu lebih mudah. Hurufnya ada 2, apa? Hamzun, haun. Hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Hamzah itu huruf yang keberapa? Huruf yang ke-27 ya. Yang ditulisnya pendek. Nah, lihat nih. Jadi ada hamzah dan ada alif. Bedanya kan begini. Kalau alif ingat tanpa harokat. Kalau alif nggak boleh pakai harokat. Tapi kalau alif pakai harokat jadinya apa? Jadinya hamzah. Santul. Jadinya hamzah. Nah, makanya harus dibubuhi dengan di atasnya begini. Dan ini
sekaligus menunjukkan hamzah koto. Dalam Al-Quran kalau kalian lihat, jadi ada hamzah koto. Hamzah koto itu yang selalu dibaca, baik dibaca a, ya baik dibaca a ataupun dibaca dibaca u, selalu dibaca. Kalau hamzah wasol adalah hamzah yang kali-kali dibaca, kali-kali tidak. Itu hamzah wasol. Dalam Al-Quran yang mempermudah ya, dalam Al-Quran nggak ada ininya nih.